Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabatku semua, gimana kabarnya? Para pengguna Goban dimanapun Anda berada, salam sukses dan semangat. Di video kali ini adalah yang sudah saya janjikan, bagian kedua dari video sebelumnya yang menjawab respon salah satu YouTuber yang menganggap ataupun menilai ataupun apalah yang menganggap Goban itu adalah money game dan MLM cemen gitu ya. Namun sudah saya bahas di video yang pertama. Silahkan Anda jika belum nyimak, simak aja di video yang pertama. Nah, sekarang di video kedua ini biar lebih jelas lagi, saya akan membacakan akad ya. Akad transaksi ketika kita daftar di Goban dan bayar 60.000. Itu sebenarnya untuk apa? Akadnya bagaimana? Dan dengan memahami ini juga Anda nanti bisa menilai apakah Goban ini money game ataupun MLM yang cemen. Simak aja. Oke, langsung aja ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelumnya ini ya, mudah menguntungkan balik modal. Nah, ini. Jadi di sini dijamin balik modal ya, hanya dengan transaksi minimal 4 kali. Tiap bulannya bisa transaksi pulsa, token, apa saja wis terserah. Di sini ada spillover, tidak bisa mengajak teman, tenang, di komunitas Goban auto spillover Anda pasti mendapatkan penghasilan. Wow. Pasti balik modal, Goban menjamin Anda pasti balik modal sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Di sini saya langsung aja ya, nggak pakai lama-lama. Jadi untuk daftar, yang mau daftar, yang belum daftar silahkan klik link yang ada di deskripsi atau minta ke orang yang membagikan video ini pada Anda. Minta linknya, karena Goban itu harus daftar dari link, tidak bisa langsung download di Play Store kemudian daftar, tapi harus dari link. Makanya minta pada orang yang membagikan video ini pada Anda, atau jika tidak ada yang membagikan video ini pada Anda, silahkan cek link di deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Langsung klik pojok kanan atas di sini ya. Nah, di sini diklik. Nanti akan muncul bergabung sekarang. Nah, selanjutnya tinggal diisi aja ini, diisi lengkap semuanya sampai ke bawah, sampai pilih rekening. Kalau mau transfer dari rekening, store. Kalau mau bayar dari Alfamart, buat kata sandi. Kemudian di sini kita klik saya telah membaca. Nah, di sini banyak teman-teman yang memang nggak baca. Saya pun, kalau saya sih baca kemarin, banyak teman-teman itu malas bacanya. Padahal di sini akadnya ya, akad Goban. Oke. Jadi di sini sudah ada akadnya. Kita baca tentang akad Goban. Langsung aja, akad bergabung ke komunitas Goban. Harap dipahami bersama oleh para agen dan calon agen PPOB Goban. Jadi ingat, Goban itu inti dari bisnisnya adalah BPOB, bukan rekrut-rekrut. Karena Anda tidak rekrut pun itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Calon agen BPOB Goban tentang akad bergabung menjadi agen. Jadi bergabung menjadi agen BPOB Goban. Agen BPOB Goban, bukan agen rekrut-rekrut Goban ya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam interaksi sosial bisnis Anda bersama Goban. Nah, oke. Dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun, dimanapun, saya berakad. Nah, ini ya, ketika Anda mengklik, saya sudah membaca, itu berarti Anda sudah menyetujui semua yang tertulis di sini. Saya berakad dengan admin Goban. 1. Saya mengerti sepenuhnya bahwa saya bergabung di komunitas Goban adalah untuk menjadi agen PPOB Goban. Agen PPOB Goban, bukan agen rekrut-rekrut member Goban, tapi agen PPOB Goban yang berbiaya 6.000, berbiaya 60.000 ditambah sejumlah nilai sebagai kode unik transfer. Kelebihan dari 60.000 ini tidak hilang, tetapi akan menjadi saldo deposit di member area. Nah, jadi yang 60.000 itu adalah biaya untuk menjadi agen. Ya,
biaya untuk menjadi agen, dan 60.000 ini sebenarnya sudah menjadi hak dari pihak Goban, bukan hak kita lagi. Karena kita sudah memanfaatkan, ambil manfaat dari aplikasi yang mereka buat, website yang mereka buat, dengan biaya 60.000 kita sudah menjadi agen. Sudah sampai titik sini sebenarnya akadnya udah selesai. Ini jual beli manfaat ya, manfaat dari sebuah aplikasi. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, uang ini sudah milik Goban. Mau diapain aja oleh Goban ini bukan urusan kita sebenarnya. Namun baiknya Goban, uang yang 60.000 ini untuk mempromosikan aplikasinya agar cepat dipakai dan cepat menyebar, cepat booming, itu dikasih pada orang-orang yang bisa mempromosikannya dengan mengajak teman untuk daftar menjadi agen Goban. Meskipun Anda dengan jadi agen Goban itu tidak harus ngajak orang, dan dijamin balik modal meski gak ngajak orang. 2, asalkan transaksi ya. 2, saya menyadari, itu ya, yang pertama adalah akadnya adalah untuk menjadi agen Goban dengan biaya. Jadi ini adalah biaya ya, ujroh biaya. Mungkin ujroh biaya untuk menjadi agen. 2, saya menyadari sepenuhnya. Jadi mungkin kalau jual beli itu kan beli barang ya. Kalau ini adalah manfaat, jadi ujroh. Lebih tepatnya mungkin ujroh. Karena kita mengambil manfaat yang disediakan oleh Goban. 2, saya menyadari sepenuhnya bahwasanya admin Goban memberikan komisi karena saya memperkenalkan agen PPOP Goban baru sebesar 5.000 pada saat biaya pendaftaran agen PPOP Goban telah diterima oleh admin Goban. Nah, ini sudah jelas. Jadi kita menerima 5.000 saat kita berhasil memperkenalkan pada orang lain, ini loh aplikasi Goban bagus, harganya murah. Kalau kamu daftar di sini bisa nanti dapat harga yang bagus, yang murah, kemudian dapat juga bagi hasil setiap bulan 1 kali, dengan hanya bertransaksi 4 kali itu dapat 10%, 4 sampai 7 itu 10%, 8 sampai 11 itu 15%, 12 ke atas itu 25%. Namun itu perhitungannya kapan dikirim? Saya tanya kemarin, teman-teman ada yang tanya juga ke admin, itu berkisar antara sampai tanggal 10. Karena mungkin masih tahap perekap ya. Berapa yang transaksinya nyampe target dan berapa yang berhak dapat 10%, 15%, ataupun 25%, itu masih direkap. Oke, lanjut. Jadi akad yang pertama adalah biaya, ujroh ya, biaya untuk yang 60.000 karena kita menjadi agen PPOP. Yang kedua, orang yang memperkenalkan aplikasi ini pada orang lain dapat 5.000, itu adalah sepenuhnya hak ya, menyadari bahwasanya admin Goban memberikan komisi, itu komisi dari pihak Goban karena uangnya uang mereka, kita kan sudah bayar. 3, saya menyadari sepenuhnya bahwasanya admin Goban berhak membuat kebijakan pembagian hak admin Goban atas biaya pendaftaran agen untuk didonasikan, dibagikan kepada mitra-mitra yang lain. Nah, di sini di nomor 3 kita sudah menyadari bahwa 60.000 itu itu sudah sepenuhnya miliknya Goban. Jadi mau diapakan juga, mau dibagi-bagikan, didonasikan ke mitra-mitra yang sudah daftar atau yang berhasil mengajak orang, itu terserah mereka. Itu kan strategi dari pemasaran mereka, pakai sistem binary. Namun itu tidak ada paksaan, tidak ada keharusan untuk mengajak orang. Namun bagi yang mau akan mendapatkan tambahan 5.000 dan juga ada yang lainnya juga. Nomor 4. Saya memahami sepenuhnya bahwa pada saat ini komunitas Goban tidak dan atau belum, belum berbadan hukum. Jadi kalau ada yang tanya teman-teman, jadi Goban itu saat ini belum ya, tidak atau belum berbadan hukum. Mudah-mudahan pihak Goban bisa melengkapi surat-suratnya agar lebih aman. Jadi buat teman-teman yang ragu, karena ada yang tanya juga legalitasnya gimana, kalau ragu ya jangan daftar sekarang lah, mungkin nanti kalau sudah legalitasnya lengkap bisa baru gabung. Kalau saya sih nggak terlalu pikirkan tentang legalitas,
asalkan itu bisnisnya udah jelas seperti ini, kan pasti nanti akan diurus ya oleh Goban. Kalau memang Goban mau berkembang lebih bagus lagi ke depannya, pasti akan diurus itu perizinan. Lanjut, komunitas Goban adalah komunitas sosial yang di dalamnya bisa terjadi transaksi bisnis atau usaha dengan azas kesepahaman bersama antara anggota komunitas dengan pengelola, pengurus, dan atau admin komunitas. Untuk itu saya bersedia memakluminya. Oke. Nomor 5, saya menyadari sepenuhnya bahwasanya admin Goban tidak pernah memberikan janji-janji, iming-iming, paksaan, dan atau intimidasi kepada saya untuk bergabung menjadi agen BPOB Goban. 6. Saya menyadari sepenuhnya bahwasanya segala bentuk penyampaian informasi yang salah, tidak atau kurang benar, menyimpang, tidak atau belum lengkap, dan atau bertentangan dengan informasi resmi yang disampaikan admin Goban adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyampai informasi tersebut. Jadi kalau ada yang menyampaikan dengan bertransaksi 8.000 10 kali sebulan dapat 25%, dapat 20.000 yang diterangkan oleh salah satu YouTuber, itu kan informasi yang salah. Itu sebenarnya yang ngasih info yang keliru, yang memberi informasi itu yang salah. Makanya sehingga pahamannya pun jadi salah tentang Goban, kan seperti itu. Berikutnya, admin Goban berlepas diri dan atau tidak bertanggung jawab atas dampak yang mungkin ditimbulkan, baik dampak baik maupun dampak buruk berkaitan dengan kesalahan tersebut. Jadi kalau ada yang menyampaikan tentang Goban itu secara salah, informasi secara keliru, tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh admin Goban, maka sepenuhnya tanggung jawab itu adalah oleh orang yang memberi informasi tersebut. 7. Saya menyadari sepenuhnya bahwa admin Goban memiliki kewenangan penuh untuk merubah syarat dan ketentuan, detail penjelasan, detail teknis baik melalui pemberitahuan dan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terlebih dahulu kepada saya. Jadi di sini pihak Goban memiliki hak penuh ya untuk merubah syarat dan ketentuan tanpa harus memberi pemberitahuan ataupun dikasih pemberitahuan. Berikutnya 8. Saya memahami sepenuhnya bahwa admin Goban memiliki hak penuh untuk menentukan sejumlah nilai rupiah tertentu dengan secara langsung mengambilnya dari akun Goban saya sebagai imbalan atas jasa yang mereka berikan kepada saya, dan saya bersedia untuk itu. Seperti biaya transfer saldo, biaya untuk bayar ini, biaya untuk bayar tagihan, itu kan diambil langsung dari saldo kita. Dan itu sudah kita kasih izin dalam akad ini. Serta saya berjanji tidak akan ada tuntutan saya kepada admin Goban atas imbalan jasa tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini yang bikin saya ngeh gitu loh. Yang bikin ngeh saya itu kenapa kok saya mau bergabung dengan Goban ini loh. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ada akhiratnya, ini berarti orang yang punya Goban ini orang yang beriman. Orang yang percaya tentang adanya hari kiamat, hari akhir, dan adanya siksa setelah mati. Orang kalau sudah percaya sudah punya iman dengan adanya siksa, adanya akhirat, dia tidak akan macam-macam. Tidak akan berani menipu kita karena dia tahu konsekuensinya. Kalau nipu orang itu nanti akan disiksa di sana. Saya jarang menemukan akad di aplikasi-aplikasi lain yang menyebutkan dunia akhirat itu, mungkin hanya Goban mungkin ya. Karena memang yang saya baca hanya Goban. Yang lain belum sempat kayaknya. Jadi saya karena ada bacaan maupun di akhirat itu langsung aja mantap untuk gabung di Goban. Meskipun belum punya badan hukum resmi secara pemerintah saat ini, saya langsung daftar 4 akun di Goban itu, langsung daftar 4 karena saya yakin ini bagus. Namun gini ya, kembali lagi ke prinsip bisnis, bahwasanya semua bisnis itu bisa untung bisa rugi. Ya, bisa untung bisa rugi. Bisa gagal, bisa sukses. Itu sih hukum yang tidak lepas dari sebuah bisnis. Ya apapun nanti yang terjadi di Goban ke depannya, kita harus siap lah. Apa nanti Goban ini akan sukses atau untung, ya kita harus siap. Jangan malah nanti menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan saya. Karena itu semua pilihan ada pada diri Anda sendiri. Saya hanya memberikan informasi. Kalau mau join silahkan klik linknya di deskripsi atau minta linknya pada orang yang membagikan video ini pada Anda. Nah, dengan biaya 60.000. Kalau Anda keberatan ya tidak usah. Seperti itu.
9. Saya menyadari sepenuhnya bahwasanya terdapat kemungkinan kecepatan pertumbuhan jumlah agen BPOP Goban baru tidak atau belum sebanding dengan kecepatan peningkatan kemampuan admin Goban dalam melayani saya. Meskipun telah dibantu oleh tim, alat aplikasi, robot, program, sistem, dan atau alat bantu lainnya. Untuk itu, saya bersedia memaklumi jika terjadi keterlambatan dalam pelayanan admin Goban kepada saya. Jadi, oleh admin Goban ini sudah diprediksi bahwa Goban ini pertumbuhannya akan cepat. Banyak orang yang daftar sehingga kemampuan admin Goban untuk menjawab semua pertanyaan terutama CS yang sering dikeluhkan oleh teman-teman itu melambat karena banyak yang nanya, banyak yang komplain. Nah, itu kita sadari bahwa pertumbuhan Goban ini tidak sebanding dengan kemampuan dari admin Goban. Makanya kalau ada yang lambat dijawab, itu sudah kita sebenarnya dalam akad ini sudah memaklumi dan memaafkan. Jadi memaklumi dan menyadarilah hal itu. Jadi ditunggu saja. Oke, yang 10. Ini ada berapa ya? Wah, masih banyak ini. Ada. Oke, saya percepat aja ya. Durasi. Ini sudah 16 menit. Oke, 11. Saya memahami sepenuhnya bahwa sistem IT adalah sistem sangat dinamis yang selalu memerlukan perbaikan, penyempurnaan, pemeliharaan, dan atau penyesuaian dari waktu ke waktu. Untuk itu saya dapat memaklumi jika terjadi maintain program pada saat-saat diperlukan. Jadi dalam program IT, dalam program aplikasi yang namanya maintain atau pemeliharaan itu sudah wajar, pasti ada. 12. Saya menyadari sepenuhnya bahwasanya admin Goban secara fitrah adalah juga manusia biasa yang memiliki hak-hak dasar atas waktu untuk makan, minum, perjalanan, istirahat, tidur, beribadah, berhajat, sakit, dan atau meninggal dunia yang mengakibatkan admin Goban tidak atau belum dapat membaca, mendengar, atau merespon keluhan, pertanyaan, komplain, dan atau permintaan saya kepada admin Goban jika saat terjadinya bersamaan dengan hak-hak dasar atas waktu sebagaimana disebut di atas. Untuk itu saya bersedia untuk memaklumi dan bersabar jika keluhan, pertanyaan, komplain, dan atau permintaan saya kepada admin Goban tidak dapat terlaksana dengan segera. Jadi kalau masih kok lama responnya, ya itu sudah maklum, kan itu sudah kita setujui di akad awal waktu daftar. Makanya sebelum daftar, baca dulu akadnya, itu lebih bagus, biar paham, biar tidak ada komplain di lain waktu. 13. Saya memahami sepenuhnya bahwasanya terdapat beberapa penyebab suatu usaha atau bisnis dapat berakhir dengan penutupan, penghentian, pelarangan, dan atau berhenti operasionalnya kembali oleh beberapa sebab diantaranya. Nah, ini yang saya katakan di poin 11 ini sudah dikatakan bahwa bisnis itu bisa untung, bisa rugi. Penyebabnya apa? 1. Kesalahan dalam menghitung beban sistem sehingga terjadi kondisi overpaid dan gagal bayar. Bisa jadi pihak Goban itu ternyata memprediksinya salah sehingga pengeluaran perusahaannya lebih besar dari pemasukan, akhirnya collab, tutup. Nah, yang bisa jadi. 2. Owner atau pengelola atau pengurus dan atau admin yang tidak amanah dalam menggunakan dana hak mitra. Bisa jadi para admin atau oknum dari Goban ini ada yang tidak amanah, membawa kabur uang sehingga Goban terpaksa karena sudah tidak punya uang itu. Bisa jadi kan itu terjadi. Namun bukan berarti Goban itu mau mencuri uang kita. Ini hanya takut terjadi hal seperti itu. Antisipasi. 3. Kebijakan pemerintah dan atau pihak yang berwenang. Bisa jadi kan pemerintah tiba-tiba melarang, tiba-tiba pemerintah mencekal, kan bisa jadi itu. Akhirnya Goban tidak berjalan lagi. 4. Terjadinya beberapa dan atau keseluruhan dari kondisi force major. Force major ini seperti gempa alam, peperangan, banjir, kan bisa jadi, ya. Banjir dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan Goban bisa tutup. 5. Kejahatan para hacker atau kena hack. Kena hack semuanya, habis sudah data-data. Udah habis Goban. 6. Sebagian dan atau seluruh admin telah meninggal dunia atau semua admin atau sebagiannya sudah meninggal kecelakaan sehingga tidak bisa menjalankan lagi sistemnya. Akhirnya Goban juga bisa tutup. 7. Nah, ini yang paling nyesek lagi. 7. Kiamat. Waduh. Masih disebutkan di terakhir kiamat. Kiamat. Ya udah selesai. Semuanya bisnis selesai. Kalau udah kiamat. Oke. Untuk hal-hal itu
Pengecualian untuk poin A dan poin B, saya bersedia membebaskan sebagian dan atau seluruhnya dari isi akad ini jika kondisi tersebut terjadi pada usaha admin Goban dan proses investigasi dan atau proses hukum oleh pihak-pihak yang berwenang dan atau berkompeten telah menyatakan keabsahan atas kejadiannya. Sementara itu, jika yang terjadi adalah salah satu atau keduanya dari poin 1 dan poin 2 sebab-sebab sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaiannya melalui pihak yang berwenang dan berkompeten untuk menyelesaikan seluruh tahapan dan atau prosesnya, serta saya akan tunduk dan patuh pada keputusan yang telah berkekuatan hukum penuh. Jadi kalau masalahnya itu karena ada poin 1, poin 2 kan itu harus butuh investigasi, butuh pembuktian. Jadi kita apapun yang diputuskan nanti akan terima seperti itu. Namun kalau sudah bencana alam, banjir, apalagi kiamat, maka kita ini dalam akad ini sudah mengikhlaskanlah semuanya, ini sudah dibebaskan. Jadi saking detailnya ya, saya melihat akad ini detail sekali. Sampai memikirkan bukan hanya di dunia tapi di akhiratnya nanti bagaimana. Takutnya nanti di akhirat masih punya tanggungan pada member. Akhirnya dibuatlah ini akad kesepakatan bahwa kalau memang nanti Goban ini tutup karena misalkan kena banjir atau kena hacker atau datanya kebakaran, maka kita itu sudah dengan ikhlas mengikhlaskan semua akad-akad yang tadi di atas. Jadi sudah tidak ada tanggungan maksudnya di dunia dan di akhirat. Itulah bagusnya Goban, kenapa saya gabung di antaranya. Karena saya sudah membaca akadnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bikin Anda tambah mantap untuk gabung di Goban, dan saya doakan semoga Goban ini bisa terus maju, tidak ada masalah, lancar semua, dan untuk perizinannya juga bisa diurus juga pelan-pelan. Mungkin itu aja. Terima kasih buat yang mau gabung, klik linknya di deskripsi kalau belum ada punya referral. Tapi kalau kalian belum punya referral, bisa klik di deskripsi atau minta linknya pada orang yang membagikan video ini pada Anda. Sekian, terima kasih, thanks for watching, don't forget to subscribe, and last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses dan semangat.